Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa ashkuruhu haqqa syukri. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla qad farada 'alaikumul hajja fahajju. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 dan penyimak ya siaran ini di mana saja berada. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini alhamdulillah menganugerahkan nikmat yang memperjumpakan kita antara satu dengan yang lain lewat udara, lewat Radio Republik Indonesia program 4, terutama setiap hari Senin pada pukul 5 sampai selesai. Perjumpaan seperti ini adalah perjumpaan yang kalau kita telaten dan sekaligus open, banyak hal yang bisa kita bicarakan, kita selesaikan satu persatu. Yang kalau dipenuhi semuanya tidak kurang dari 52 topik kita bicarakan dari waktu ke waktu. Alhamdulillah, di catatan saya cukup banyak senarai ya, judul-judul yang sudah kita selesaikan, yang kalau saja di antara bagian-bagian itu kita openi, banyak yang kita dapatkan dari kajian seperti yang dilaksanakan pada kesempatan ini. Haji seperti kita maklum, sebetulnya kalau kita sudah tahu persiapan-persiapannya, paling tidak di dataran orang melaksanakan ibadah haji itu sebetulnya pada dasarnya dalam ibadah haji itu ada dua amalan yang tergabung menjadi satu. Yang kadang-kadang bagi awam yang masih baru melaksanakannya, iya ya, kok ini ibadah haji tapi di dalamnya kok ada umroh ya? Yang seperti itu tentunya tidak keliru. Perasaan seperti itu benar. Dan pada amalan ibadah haji itu, pada dirinya terdapat dua amalan yang tergabung menjadi satu. Yaitu pertama, amalan ibadah haji itu sendiri. Yang kedua adalah amalan ibadah umroh. Nah, ibadah haji itu adalah kegiatan yang berupa berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa amalan seperti tawaf, sa'i, lalu wukuf, dan beberapa amalan lain. Seperti alhamdulillah di sela-sela haji kita sempat diajak untuk ziarah. Nah, itu tambahan-tambahan amalan di samping tentunya adalah amalan sholat 5 waktu yang kita tunaikan di seputar itu.
Lalu yang kedua adalah ibadah umrah, yaitu berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, bercukur atau memotong rambut, dan tentunya dalam rangka mengharap ridha Allah. Itu dilakukan dengan cara berihram dari miqat dan kemudian melakukan tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan memotong rambut. Nah, pada ibadah haji itu sebetulnya melaksanakannya tidak satu model, ada 3 model tergantung kemampuan. Nah, pada umrah ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Ini kita perkenalkan di awal supaya nanti tidak ketika kita menjumpai orang-orang di lapang, loh kok ini katanya haji, loh kok ini katanya umrah. Tidak usah bingung kita, di situ memang seperti itu. Nah, sehingga ketika orang ada di musim haji, orang yang sudah haji lebih dari sekali, kadang-kadang kepingin melakukan haji itu dengan model-modelnya, tergantung kemampuan. Ada yang memang sukanya ya langsung saja. Yang pertama, melaksanakan haji dengan model tamattu. Yang kedua, ifrad. Yang ketiga, qiran. Nah, dari Indonesia suka tamattu. Karena cara ini adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Namun cara ini sesuai dengan namanya tamattu, yang berarti senang dikerjakan dibanding cara yang lainnya, dikenakan dam nusuk, yaitu dam yang sesuai dengan ketentuan, dan dam ini tentunya bukan hajinya salah, tidak. Tapi untuk hal yang seperti ini adalah semata-mata sesuai dengan ketentuan ibadah haji sebagai ciri khasnya. Haji ini banyak diminati dan umum dikerjakan oleh jemaah dari Indonesia. Tapi juga ada yang kedua, model kedua itu haji ifrad, yaitu mengerjakan haji dahulu, baru kemudian mengerjakan umrah. Saya tidak akan menerangkan praktiknya ini karena nanti orang Indonesia jarang mengerjakan ini, tapi ada. Pada waktu kami berangkat ke Baitullah, ada yang mengerjakan haji ketika itu dengan model yang ifrad ini. Dalam melakukannya tidak dikenakan pembayaran dam atau bebas dari ketentuan membayar dam. Nah, yang ketiga ada yang namanya qiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah yang dilakukan bersama-sama sekaligus. Nah, sebab unsur haji dan umrah ada yang sama, yaitu seperti ihram, tawaf, dan sa'i. Nah, dalam mengerjakan haji dengan model ini atau cara haji yang qiran ini, jemaah dikenakan keharusan membayar dam, seperti keharusan yang dikenakan untuk yang melakukan dengan cara tamattu. Jadi yang tidak dikenakan dam itu adalah ibadah haji model ifrad. Dengan kita sudah mengetahui persyaratan-persyaratan yang disampaikan pada hari Senin yang lalu, maka alhamdulillah kita tentunya sebelum melakukan ibadah haji sudah memenuhi persiapan fisik atau badani dan sekaligus psikis. Alhamdulillah kita sudah mengantarkannya ke sana, sehingga orang yang sudah siap fisiknya, berapapun umurnya, dia sudah siap melakukan ibadah di situ, dan sekaligus dia siap dengan kesiapan-kesiapan yang ada di dalamnya untuk menunaikan ibadah haji.
Yang kedua tentunya persiapan mali ya. Sudah masing-masing kita sudah bicarakan ini, sudah tahu ini. Karena dari saat nabung itu sudah persiapan mali ya. Persiapan bagi yang pergi dan persiapan bagi yang ditinggal. Dan tentunya tambahan bagi persiapan mali ya adalah bahwa sebaiknya orang beribadah haji itu jangan sampai di Mekah atau sampai di Madinah di mana yang dahulu langsung berbelanja. Nah, hal-hal seperti itu ada baiknya menahan diri dulu. Karena yang paling penting orang beribadah itu adalah beribadah itu sendiri. Sah ibadah hajinya, sah ibadah umrahnya, haji dan umrah sekaligus makbul. Makbul ya bagi mereka. Mabrur ya, hajinya, mabrur umrahnya. Nah, para pendengar yang terhormat, yang ketiga tentunya masuk materi haji ini antara lain ini. Haji ada tiga model itu, 3 macam itu. Dan 3 macam atau 3 model ini kita pilih tamattu. Haji Indonesia umumnya memakai cara tamattu ini. Alhamdulillah, kalau cara tamattu ini dapat kita lakukan dengan baik, alhamdulillah sah saja. Cuman ya pada saat kita melakukan haji itu di tamattu ini dikenakan tentunya membayar dam, yakni menyembelih kambing pada hari tertentu kita melaksanakan ibadah haji itu. Bagaimana hajinya? Sah. Dan hajinya insya Allah kalau khusyuk, kalau dilakukan dengan ikhlas, hajinya adalah mabrur insya Allah. Nah, para pendengar yang terhormat, karena cara yang paling mudah dan lebih enak ya cocok untuk orang Indonesia ini tamattu, maka ibadah haji yang seperti ini banyak dipilih oleh orang-orang Indonesia dan pelbagai negara yang menunaikan ibadah haji ini. Haji tamattu, alhamdulillah. Ya, tentunya dilakukan dengan persiapan matang dan kita usahakan melakukannya sesuai dengan patokan-patokan yang tertentu. Ketika orang melakukan haji secara tamattu ini, para pendengar yang terhormat, maka niat melakukannya adalah niat yang pas untuk itu. Misalnya ketika orang melakukan ibadah haji, maka ibadah yang dilakukannya ini adalah ibadah yang dengan persiapan yang matang. Apakah kita dari Indonesia, kalau Jawa Tengah ini dari Garuda, berangkatnya menuju ke Madinah dulu, baru ke Mekah, atau ibadahnya dari Mekah dahulu, baru kemudian ke Madinah? Kedua-duanya tergantung dari realisasi haji yang kita ikuti bersama-sama ini. Para pendengar yang terhormat, pada haji yang dilakukan bersama-sama itu, ya, yang kita lakukan secara bersama-sama itu adalah haji penting untuk kita tunaikan dengan niatan yang betul. Kalau pilihan kita adalah pilihan haji tamattu, tentunya niatnya pertama-tama adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, sesudah amalan umrah selesai, baru kemudian amalan ibadah haji